Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang Damayanti dari kelas 3A, jurusan Teknik Grafika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan yang telah saya buat untuk tugas statistik. Dilatar belakangi oleh sebagai sebuah bidang statistik terapan dari survei penelitian manusia, metodologi survei mempelajari pengambilan sampel unit individu dari suatu populasi dan teknik terkait pengumpulan data survei, seperti pembuatan kuesioner dan metode untuk meningkatkan jumlah dan akurasi tanggapan dalam survei. Judulnya yaitu pemberian kuota belajar dari Kemendikbud di masa pandemi. Tujuan diadakan survei ini yaitu untuk mengetahui pendapat publik terhadap program bantuan kuota data internet yang digagas Kemendikbud. Objek surveinya tertuju pada mahasiswa. Jumlah sampelnya ada 45. Di sini ada rumus penelitian diagram Herikingnya dan rumus Slovinnya juga. Dan ada daftar pertanyaan. Dalam survei ini diajukan 5 pertanyaan. Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Nah, di sini ada 45 responden. Ini ada diagram jenis kelaminnya. 42,2% itu laki-laki, 57,8% itu perempuan. 57,8% itu perempuan. Jadi survei ini lebih banyak diisi oleh perempuan. Usia yang menjawab survei ini kebanyakan usia di rentang 20 tahun, usia terendahnya itu 14 tahun, itu ada 1 orang, dan yang tertua itu ada 34 tahun, itu juga ada 1 orang. Asal universitas respondennya itu kebanyakan di Politeknik Negeri Media Kreatif. Ada juga dari Universitas Indonesia, UIN Jakarta, Unsada, Unindra. Di sini ada diagram juga tentang apakah Anda tahu tentang pemberian kuota belajar dari Kemendikbud. Ini 45,6% menjawab ya. Ini juga ada apakah Anda sudah mendapatkan kuota belajar dari Kemendikbud? 68,9% sudah, 31,1% belum. Di sini juga ada diagram lingkaran tentang pertanyaan apakah pemberian kuota belajar ini membantu dalam pembelajaran daring saat pandemi. 97,7% menjawab sangat membantu, dan yang lainnya menjawab tidak membantu. Apakah program bantuan internet gratis merupakan langkah yang tepat dalam menjawab urgensi di tengah pandemi COVID-19? 95,5% menjawab tepat, dan yang lain menjawab tidak tepat. Dari kesimpulan tersebut, responden itu ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki berjumlah 19 orang, kalau dipersenin 42,2%, dan perempuannya 26 orang, 57,8%. Apakah Anda tahu tentang pemberian kuota belajar dari Kemendikbud? Yang menjawab ya 43 orang, kalau dipersenin 95,6%, dan yang menjawab tidak ada 2 orang, kalau dipersenin 4,4%. Pertanyaan kedua yaitu, apakah Anda sudah mendapatkan bantuan kuota belajar dari Kemendikbud? Yang jawab sudah ada 31 orang, kalau dipersenin 68,9%, yang jawab belum 14 orang, 31,1%. Apakah pemberian kuota belajar ini membantu dalam pembelajaran daring saat pandemi?
43 orang menjawab sangat membantu, yaitu 97,7%, dan 1 orang menjawab tidak membantu, yaitu 2,3%. Pertanyaan berikutnya, apakah program bantuan internet gratis merupakan langkah tepat dalam menjawab urgensi di tengah pandemi COVID-19? 41 orang menjawab tepat, kalau dipersenin bisa menjadi 95,5%, dan 2 orang menjawab tidak tepat, kalau dipersenin 4,5%. Dan ini adalah pendapat responden yang menjawab pendapat atau saran ke depannya mengenai program bantuan kuota belajar internet yang digagas Kemendikbud agar lebih baik ke depannya. Yang pertama, semoga untuk mahasiswa baru yang baru masuk universitas dapat langsung bantuan kuota internet. Yang kedua, saran saya untuk ditambah lagi kuotanya. Yang ketiga, saran saya agar Kemendikbud memberikan kuota belajar sedikit lebih banyak dan juga bisa diakses ke semua aplikasi, karena media belajar juga bisa lewat Instagram atau aplikasi lain, tidak hanya lewat Ruang Guru, Zenius, Zoom, dan lain-lain. Responden keempat berargumen program bantuan kuota belajar dari Kemendikbud sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Yang kelima, saran saja kalau bisa diberikan tiap bulan untuk kuota belajar. Yang keenam, berikan internet gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang ketujuh, menurut saya lebih disurvei lagi dalam pemberian kuota karena masih banyak yang belum. Yang ke-8, lebih diperluas. Yang ke-9, mungkin saran dari saya, walaupun pandemi sudah selesai, saya harap program bantuan kuota masih terus berjalan. Yang ke-10, semoga selalu membantu untuk anak-anak yang sedang belajar di kala pandemi ini. Yang ke-11, untuk kedepannya menurut saya agar masyarakat yang membutuhkan bantuan kuota segera diajukan dan didaftarkan oleh Kemendikbud. Yang ke-12 yaitu, dari yang saya tahu, kuota Kemendikbud ini hanya bisa digunakan untuk aplikasi tertentu seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Sedangkan sosial media seperti Instagram itu kita tidak bisa mengaksesnya dengan kuota tersebut. Mungkin saran saya Kemendikbud dapat menyajikan kuota untuk media sosial Instagram, karena dari pengalaman saya tugas-tugas siswa atau mahasiswa terkadang juga memakai aplikasi Instagram ini, misalnya tugas membuat video. Yang ke-13, lebih bagus jika kuota internet dapat digunakan untuk aplikasi Instagram dan TikTok, dan kalau bisa jangan nge-like dulu. Yang ke-14, sangat efektif bagi mahasiswa. Saran saya ke depannya selalu ada bantuan dari pemerintah untuk meringankan para siswa atau mahasiswa yang terkena dampak COVID-19 melalui kuota belajar ini. Yang ke-15, sarannya yaitu semoga merata lagi, karena ada sebagian mahasiswa yang belum dapat kuota Kemendikbud. Yang ke-16, dikasih lebih banyak lagi. Yang ke-17, lebih diperhatikan lagi agar kuota belajar dapat diterima secara merata. Yang ke-18, ini berpendapat bagus dan smart. Yang ke-19, semoga lebih efektif dengan solusi kuota yang diberikan. Yang ke-20, sebaiknya Kemendikbud memastikan seluruh pelajar mendapatkan bantuan kuota internet atau tidak, karena setahu saya masih banyak mahasiswa atau pelajar yang belum mendapatkan bantuan kuota internet pada masa pandemi. Yang ke-21, mungkin ditingkatkan dan internetnya di berbagai pelosok agar di luar provinsi seperti desa yang ketinggalan teknologinya lebih bisa dibantu. Yang ke-22 yaitu tetap dan terus, dan kuota belajar internet ini sangat membantu mahasiswa atau siswa dalam pembelajaran, tetapi tolong pembagiannya harus merata. Yang ke-23, semoga kedepannya bisa terus dapat. Yang ke-24 yaitu semoga lebih menyeluruh lagi, karena masih banyak yang belum mendapatkan bantuan
bantuan kota tersebut. Yang ke-25, pendapat dan saran saya agar bantuan ini dapat menyeluruh ke semua lapisan masyarakat, terutama bagian mahasiswa dan pelajar yang lebih membutuhkan bantuan ini untuk pembelajaran online atau jarak jauh. Terima kasih. Yang ke-26, saran. Jika memang pemerintah mengadakan program bantuan kuota belajar, sebaiknya diberikannya serentak secara bersamaan dan semua pelajar mendapat kuota tersebut. Terima kasih. Ke-27, bisa akses ke semua aplikasi dan website. Yang ke-28, besar kuota harus sesuai kebutuhan. Yang ke-29, pemberian kuota belajar ditingkatkan, kuotanya menjadi 60 GB per bulan, lalu diadakan Zoom meeting kelas gratis. Pembagian HP Android Samsung A02 gratis. Bantuan kuota seharusnya lebih banyak lagi karena mahasiswa harus melakukan surfing di internet untuk mencari sumber dari berbagai operating system. Sehingga kuota yang dibutuhkan harus lebih banyak lagi dari sekedar 30 GB. 31, memberikan bantuan kuota belajar secara tepat waktu. 32, semoga pemberian kuota internet gratis bisa diberikan secara merata ke seluruh mahasiswa. Karena banyak yang belum mendapatkan kuota gratis dari Kemendikbud, agar semua teman-teman mahasiswa bisa terbantu dengan adanya kuota gratis ini. Yang ke-33, semoga kedepannya kuota gratis dari Kemendikbud dapat terus ada untuk membantu seluruh pelajar di Indonesia. Yang ke-34, semoga per bulannya kita selalu dapat kuota pemerintah ini. Selain itu, harus ada juga kuota reguler untuk sewaktu-waktu kita tidak ada jaringan untuk internetnya, atau mungkin bisa diganti uang cash karena keperluan pandemik, siswa tidak melulu tentang kuota, tetapi ada hal lain juga dibayarkan. Yang ke-35, semoga kedepannya lebih dikuatkan kualitas sinyal internet. Terima kasih. Yang ke-36 sudah oke. Yang ke-37 diperbanyak jumlah kuotanya, karena tiap hari menit jadi kurang kalau buat sebulan. Yang terakhir yaitu 38, semoga kedepannya kuota bisa dipakai untuk semua keperluan. Jadi bisa disimpulkan dari banyaknya jawaban dari responden tersebut, ada 38 yang menjawab pendapatnya. Rata-rata sih pada bilang kalau kuota internetnya bisa diperbanyak lagi, terus yang kedua bisa lebih merata lagi, apalagi untuk mahasiswa atau pelajar dari pelosok-pelosok desa yang kurang terjangkau akses internetnya. Dan yang ketiga mungkin lebih cepat lagi aksesnya. Yang keempat, kayak pemberian HP atau enggak uang saku gitu, pembayaran lain. Itu saja sih, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.